Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan, channel yang memberikan informasi-informasi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada pagi hari ini teman-teman, saya akan membawakan sebuah informasi lagi tentang 6 berkas atau dokumen fisik yang harus dipersiapkan oleh guru honorer saat pendaftaran guru P3K pada tahun 2021. Jadi di sini ada 6 berkas yang akan kita jadikan sebagai dokumen fisik. Nah, dokumen fisik yang teman-teman harus persiapkan saat melakukan pendaftaran guru P3K. Jadi seperti berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, itu di tahun 2019 atau tahun-tahun sebelumnya, pada saat kita melakukan pendaftaran guru PNS, CPNS ataupun P3K, itu teman-teman akan mempersiapkan dua jenis dokumen. Dokumen yang pertama adalah dokumen yang akan diunggah ke situs website SACSN untuk pendaftaran CPNS atau P3K. Kemudian dokumen yang kedua biasanya itu untuk pendaftaran CPNS adalah teman-teman guru harus menyiapkan berupa dokumen fisik ya. Dokumen fisik yang akan diantar atau dikirim melalui pos ke kantor dinas. Biasanya kan seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai aturan itu sebenarnya siapa tahu masih berlaku teman-teman, dan ketika teman-teman tidak memiliki dokumen fisik yang harus teman-teman kirim dalam bentuk fotokopi yang sudah dilegalisir, maka teman-teman tentunya akan ribet ya. Jadi makanya saya membuatkan video ini untuk sebagai jaga-jaga saja teman-teman ya. Jaga-jaga saja, jangan sampai di pendaftaran P3K tahun 2021 juga akan diminta dokumen fisik yang akan diantar melalui pos ke kantor dinas. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang saya sampaikan di sini akan berlaku ataupun tidak ya. Jadi ini sekedar jaga-jaga saja untuk teman-teman guru honorer yang ada di seluruh Indonesia. Meskipun kita berada di era pandemi COVID-19 dan pendaftaran akan dilakukan secara daring, jangan sampai tetap diminta file dalam bentuk fisik berupa fotokopi dokumen penting yang akan dikirim melalui pos ke kantor dinas pendidikan. Seperti itu teman-teman ya, maksud saya membuat video tutorial kali ini. Nah, oleh karena itu, di sini judulnya saya tulis di sini judulnya teman-teman ya adalah 6 berkas atau dokumen fisik yang harus dipersiapkan guru honorer saat pendaftaran guru P3K pada tahun 2021. Apa saja dokumennya teman-teman? Kita langsung lihat satu persatu ya. Nah, di sini dokumen yang pertama teman-teman adalah kartu tanda penduduk atau KTP. Jadi teman-teman yang akan mendaftar P3K harus menyiapkan KTP dalam bentuk fotokopi ya, dalam bentuk fotokopi. Teman-teman bisa ketika sudah difotokopi, teman-teman bisa legalisir di kantor catatan sipil ataupun tidak. Tapi biasanya itu dilegalisir teman-teman ya, berkas fisiknya untuk kartu tanda penduduk. Itu adalah salah satu berkas yang pertama. Jadi KTP yang teman-teman persiapkan dalam bentuk fisik itu sama dengan KTP yang teman-teman unggah di website SACSN pendaftaran CPNS ataupun P3K pada tahun 2021. Jadi berkas fisik yang pertama yang harus teman-teman siapkan dari 6 berkas yang akan saya bahas pada hari ini adalah KTP. Oke, kalau begitu kita lanjut ke berkas yang kedua teman-teman ya. Nah, di sini berkas yang kedua teman-teman adalah akte kelahiran dari guru. Nah, di sini penting sekali untuk teman-teman mempersiapkan akte kelahiran rekan-rekan guru honorer yang akan mendaftar guru P3K ataupun CPNS pada tahun 2021. Jadi akte kelahiran itu pasti dicari teman-teman, karena akte kelahiran adalah merupakan salah satu informasi yang sangat penting untuk menjadi seorang CPNS atau menjadi seorang guru P3K pada tahun 2021. Jadi persiapkan fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir di kantor catatan sipil. Dengan catatan, perlu teman-teman pahami bahwa ini adalah untuk jaga-jaga saja teman-teman ya. Oke. Jadi siapkan akte kelahiran dan usahakan dilegalisir di capil ya. Sebaiknya seperti itu teman-teman ya. Difotokopi sebanyak-banyaknya, kemudian dilegalisir untuk sebagai bentuk keabsahan dokumen fisik teman-teman. Seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke berkas yang keberapa ya? Berkas yang ketiga teman-teman ya. Nah, di sini untuk berkas yang ketiga ya, perlu teman-teman pahami untuk berkas yang ketiga itu adalah
ijazah. Nah, di sini kebetulan saya cuma memberikan satu contoh fotonya ijazah. Ini adalah merupakan ijazah S1 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Namun di sini saya ingatkan teman-teman agar sebaiknya menyiapkan dokumen fisik untuk seluruh berkas dalam bentuk ijazah. Contohnya mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 sebaiknya teman-teman fotokopi semua. Kemudian sebaiknya dilegalisir semua dan dipersiapkan, siapa tahu betul-betul diminta berkas fisik dari dinas. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mulai dari ijazah SD sampai ijazah S1 yang akan dipakai untuk mendaftar teman-teman. Seperti itu ya. Itu adalah berkas wajib yang harus teman-teman persiapkan pada saat pendaftaran guru P3K pada tahun 2021 dalam bentuk fotokopi yang dilegalisir. Nah, ini sekedar jaga-jaga teman-teman ya. Kemudian kita pindah ke berkas berikutnya ya. Nah, ini juga teman-teman ya, berkas berikutnya ini adalah kartu keluarga. Nah, jadi teman-teman perlu pahami, kartu keluarga adalah merupakan salah satu identitas dari kantor catatan sipil yang akan selalu berbarengan dengan kartu tanda tanda penduduk atau KTP dan terintegrasi di aplikasi Dapodik dan SIM PKB. Jadi secara otomatis kartu keluarga ini adalah salah satu berkas fisik yang kemungkinan besar jika persyaratan itu masih berlaku maka akan diinformasikan kepada calon guru P3K untuk menyiapkan berkas fisik, yaitu kartu keluarga yang dilegalisir di kantor catatan sipil. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kartu keluarga itu sangat penting. Oke, kita lanjut ke syarat berikutnya. Wow. Nah, di sini yang terakhir atau bukan yang terakhir ya. Ini berkas fisik yang kelima ya. Berkas fisik yang kelima karena ada 6 berkas fisik. Jadi berkas fisik yang kelima itu teman-teman adalah pas foto. Nah, jadi teman-teman siapkan memang pas foto tak. Teman-teman bisa menyiapkan 2 versi. Ada yang 3x4, ada yang 2x3 atau 3 versi sekalian ya. Untuk jaga-jaga ya, jangan sampai teman-teman bolak-balik tempat cuci foto itu akan menambah beban teman-teman sendiri ya. Jadi siapkan memang lebih baik lebih daripada kurang. Itu prinsip saya sebenarnya teman-teman ya. Ketika saya mengurus dokumen atau berkas apapun itu, lebih baik lebih daripada kurang. Jadi siapkan memang 3 versi pas foto. Bisa pas foto 2x3, kemudian pas foto 3x4 dan pas foto 4x6. Kemudian latarnya juga sekalian teman-teman siapkan memang 2 latar. Satu yang latar merah dan satu yang latar biru, karena latar itu untuk background. Untuk pendaftaran CPNS dan P3K cuma 2, kalau bukan merah pasti biru. Seperti itu teman-teman ya. Dan untuk ukurannya itu bisa 3x4, 2x3, 4x6. Dan siapkan semua itu teman-teman. Jangan sampai pada saat pendaftaran P3K dan CPNS, jangan sampai betul-betul diminta berkas fisik dan pas foto ini masuk dalam salah satu persyaratan. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Informasi terakhir untuk berkas fisik yang sebaiknya dipersiapkan guru honorer pada saat pendaftaran guru P3K adalah sertifikat pendidik. Jadi bagi guru-guru honorer yang sudah memiliki sertifikat pendidik, silakan difotokopi sertifikat pendidiknya. Kemudian teman-teman silakan dilegalisir di perguruan tinggi atau LPTK tempat teman-teman mengikuti PPG dulu sehingga bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi sebaiknya karena LPTK-nya mungkin jauh, teman-teman fotokopi memang banyak-banyak, kemudian legalisir memang sebanyak-banyaknya. Seperti itu teman-teman ya. Untuk di via kampus kayaknya itu bisa kita fotokopi dan dilegalisir itu maksimal 10 lembar ya. Teman-teman bisa lakukan seperti itu. Karena kenapa? Sertifikat pendidik ini akan mendapatkan kemungkinan besar akan mendapatkan bobot nilai tersendiri pada saat pendaftaran guru P3K pada tahun 2021. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang sudah lulus PPG di tahun 2019 sebelumnya atau di tahun 2020 lalu, maka teman-teman sebaiknya siapkan memang itu sertifikat pendidiknya. Jangan sampai betul-betul itu sertifikat pendidik menjadi salah satu berkas fisik yang akan dikumpul dalam bentuk fisik jika persyaratan ini meminta 2 berkas. 1 berkas yang diunggah langsung di website BKN atau 1 berkas yang akan dikumpul di kantor dinas untuk diverifikasi ulang. Seperti itu teman-teman maksud dari saya membuat konten ini. Jadi saya di sini tidak memastikan bahwa apakah disuruh semua kumpul itu berkas, tapi sebaiknya dipersiapkan memang dari sekarang karena berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa ada berkas yang dikirim ke kantor pos. Jadi ini adalah 6 garis besar berkas fisik
yang kemungkinan besar jika jadi dilaksanakan persyaratannya, maka secara otomatis ini 6 berkas pasti akan tercover di dalamnya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika seandainya video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jika teman-teman subscribe, silakan teman-teman sekalian aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi seputar pendidikan. Karena setiap hari saya akan berusaha untuk upload video hampir setiap hari. Oke teman-teman, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.